Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Apiska, kelas TI 19B2 Universitas Pelita Bangsa. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari buku Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD. Baik, saya mengambil judul dari buku Etika Profesi yaitu Etika, Moral, Filsafat, dan Hukum. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani kehidupan sosialnya melalui rangkaian tindakan keseharian. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang tugasnya meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada paling mendasar. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Dalam konteks etika sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan ini, perlu dilakukan pemisahan antara etika dan moral, yaitu bahwa etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan tersebut. Secara etimologis, etika dapat pula disamakan dengan moral, karena moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang juga berarti sebagai adat kebiasaan. Etika yang berkembang di masyarakat. Sistematika etika aptik seperti yang dikutip oleh Sonny Keraf membagi struktur etika menjadi diagram di bawah ini, yaitu etika terdiri dari etika umum dan etika khusus. Lalu etika khusus terdiri dari etika individual dan etika sosial. Dan etika sosial pun terdiri dari sikap terhadap sesama, etika terhadap keluarga, etika terhadap profesi seperti biomedis, hukum, bisnis, teknik informasi, dan lain-lain. Yang kedua, etika sosial terdiri dari etika politik, dan yang ketiga, etika sosial terdiri dari lingkungan hidup. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut. Tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksud di sini adalah tindakan yang melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Menipu, mencuri, berbohong adalah tindakan etis apabila itu digunakan dalam kerangka untuk melanjutkan hidup. Selanjutnya tentang sanksi pelanggaran etika. Tindakan pelanggaran terhadap etika seperti beberapa contoh di atas akan menimbulkan beberapa jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi sosial, karena etika merupakan norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka, jika terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Sedangkan yang kedua adalah sanksi hukum. Secara umum, hukum mengukur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras sejalan dengan aturan hukum. Prinsip dasar dalam etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut seorang untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunannya. Yang keempat, yaitu prinsip perilaku profesional. Berlaku konsisten dengan reputasi profesi yang dijalankannya. Yang kelima, yaitu prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Faktor-faktor pelanggaran etika. Yang pertama, keperluan individu. Merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis karena tidak tercukupi kebutuhan pribadi dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, yaitu perilaku dan kebiasaan individu. Perilaku kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Yang ketiga, tidak ada pedoman atau SOP.
tidak punya tuntunan, aturan hidup yang standar sehingga tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang logis mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Biasanya, pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah yang diakui oleh manusia secara universal. Perbedaan bahwa etika akan menjadi berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, kesimpulan dari video presentasi kali ini bahwa setiap manusia berprofesi apapun dan sebagai apapun ia, itu wajib beretika baik di dalam pekerjaan, keluarga, maupun di dalam lingkungan sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.